Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Liquid cooler atau air cooler? Mungkin ini selalu menjadi topik diskusi nih ketika ingin memilih CPU cooler yang tepat untuk CPU kalian. Kebetulan di sini gue lagi megang dua buah CPU cooler dari Cooler Master yang salah satunya merupakan liquid cooler 120 mm yaitu Master Liquid Light 120 dan air cooler single tower 120 mm yaitu Hyper 212 Spectrum V3. Keduanya ini sama-sama CPU cooler kelas terjangkau dari Cooler Master, dan kenapa gua kasih harga perkiraan untuk si Spectrum V3? Sebab CPU cooler ini belum ada SRP resminya di Indonesia. Yang dikatakan sih ini akan menjadi versi update dari Hyper 21 LED yang beredar sekarang, karena Spectrum V3 ini udah memiliki fitur ARGB. Nah, di sini gue akan coba tes performa dari kedua cooler ini dan melihat apakah perbedaan form factor ini punya perbedaan suhu yang signifikan atau tidak. Lalu beda harga yang nyaris 2 kali lipat ini juga menggambarkan performanya nggak sih? Tapi sebelum kesana, pertama kita lihat dulu nih isi packaging dari kedua produk ini. Lanjut, di sini gue akan bahas desain. Gue mulai dari si Master Liquid Light 120 sebab ini udah beredar cukup lama. Nah, liquid cooler 120 mm satu ini masuk dalam segmen liquid cooler terjangkaunya Cooler Master, yaitu seri Master Liquid Light. Dan produk ini adalah varian yang paling terjangkau di segmen tersebut. Sebab di sini kalian bisa lihat secara tampilan pun cukup biasa aja ya, nggak ada hiasan apapun, bahkan selangnya belum dilapisi lapisan braided. Serta di sini nggak ada tuh fitur LED RGB. Ya, namun di sini sih masih dikasih nih LED warna putih pada logo Cooler Masternya. Untuk platingnya seperti liquid cooler pada umumnya, yaitu sudah copper base. Nah, untuk fan-nya sendiri seperti yang kita tahu punya ukuran 120 mm. Serta untuk RPM sendiri memiliki range di 650 sampai 2000 RPM. Lanjut ke Hyper 212 Spectrum V3, sesuai namanya, cooler ini masuk ke dalam seri Hyper 212 yang terhitung produk-produknya juga memang dijual cukup terjangkau. Secara tampilan, heatsink dan heatpipe-nya berwarna silver. Lalu di bagian atasnya ini ada logo Cooler Master tanpa ada tulisannya nih. Nah, untuk bagian platingnya ini, cooler ini seperti air cooler terjangkau pada umumnya, yaitu bagian heatpipe-nya akan berkontak langsung dengan CPU-nya. Pada fan-nya sendiri punya ukuran 120 mm dengan range RPM di 650 sampai 1750. Nah, untuk fan-nya sendiri kali ini menggunakan mounting kawat seperti ini, yang gue rasa ini akan jauh lebih mudah sih dilepas pasang, misal kalian mau bersihin fan dan heatsinknya, serta bonusnya di sini adalah fan-nya sudah ARGB. Oke, lanjut ke pemasangan. Nah, untuk mounting si Spectrum V3 ini sudah cukup mudah dan cepat pemasangannya sih menurut gua. Sebab bracket mountingnya ini sudah pre-install, serta juga sudah nih mendukung soket CPU terbaru seperti LGA 1700 dan soket AM5. Nah, untuk si Master Liquid Light 120 ini sebenarnya juga mudah pemasangannya, tapi ada PR tambahannya, yaitu mounting bracketnya belum pre-install, jadi perlu dipasang manual terlebih dahulu, serta mounting socket dari CPU LGA 1700 itu belum include di paket penjualannya, jadi kalian harus beli bracket tambahannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya gue akan tes performa pada kedua cooler ini. Dan karena ini bukan cooler yang diciptakan untuk menjadikan CPU-CPU kelas atas, maka akan gue tes menggunakan CPU Core i5 13400F. Tapi power limitnya nanti akan gue lepas via BIOS. Dan untuk spesifikasi sistem selengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di sini gue akan tes menggunakan Cinebench R23 dengan loop 10 menit. Nah, pada tes multicore, kedua cooler ini terlihat bisa memaksimalkan package power dari C13400F tanpa power limit. Lalu lanjut bahas soal suhu, ternyata di luar dugaan gue nih, yang mana perbedaannya ternyata cukup minor. Dan malah penggunaan si Master Liquid Light 120 memiliki suhu 1 derajat yang lebih tinggi nih.
Ya walaupun sih keduanya ini bisa sama-sama menjaga suhu CPU di bawah 70 derajat, jadi terhitung cukup adem sih. Oke, untuk clock speed-nya yang mana ini gue ambil dari P-core-nya si 13400F sebab dia akan punya E-core juga. Nah, di sini terlihat ya kedua grafiknya nyaris flat dan average-nya juga tercatat hampir nggak ada bedanya nih keduanya. Lanjut ke tes single core, di sini terlihat ya waktunya itu lebih panjang sebab looping 10 menit single core di Cinebench R23 itu waktu sebenarnya baru bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Oke, untuk package powernya sih di sini terlihat ya perbedaannya juga masih minor. Namun pada log HW info sih tercatat ada spike ke 40 watt nih saat menggunakan Spectrum V3. Ya mungkin sih ini hanya anomali aja ya sebab single core ini kan jauh lebih fluktuatif. Nah, lalu pada suhunya semakin di luar dugaan lagi nih, karena penggunaan Master Liquid Light 120 punya suhu yang terhitung lebih tinggi. Nah, berikut tingkat kebisingan kedua cooler dan RPM fan-nya saat dites multicore Cinebench R23. Terlihat ya, di sini bedanya ternyata cukup minor, padahal keduanya punya RPM fan yang berbeda. Jadi kalau dilihat sih, performa si Master Liquid Light 120 ini nggak beda jauh ya sebenarnya sama si Spectrum V3, yang padahal keduanya memiliki form factor berbeda. Dan awalnya gue sih menganggap kalau liquid cooler itu akan unggul nih dalam hal performa. Jadi apakah nggak worth it nih spend liquid cooler terjangkau seperti si Master Liquid Light 120 ini yang sebenarnya secara harga tentu akan jauh lebih mahal ya dibanding air cooler? Well, bisa iya dan tidak sih. Kalau pertanyaannya hanya seputar suhu ya gue bisa dengan mudah jawab iya. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang membuat penggunaan Master Liquid Light 120 ini lebih menguntungkan, yaitu adalah space-nya yang bisa lebih berkompromi. Satu contoh simpelnya aja deh, yaitu ketika ingin melepas pasang komponen lain. Yaitu misal kalian mau lepas VGA, ya tentu di sini penggunaan liquid cooler akan jauh lebih mudah. Apalagi ketika ingin mengakses slot M.2. Nah, beda cerita nih kalau kita menggunakan CPU air cooler berjenis tower seperti Spectrum V3 ini. Mau lepas slot GPU aja udah agak kesulitan tuh, sebab gua hampir nggak bisa nyentuh pengunci slot PCIe-nya. Dan untuk slot M.2 sih udah hampir mustahil nih, apalagi kalau pemasangannya itu masih menggunakan baut kayak motherboard gua ini nih. Jadi bisa dilihat ya dari sisi sesimpel ini aja penggunaan liquid cooler itu cukup membantu. Dan menurut gua sih ini adalah hal yang paling krusial sebab kan gua suka lepas pasang komponen. Dan sebenarnya ada faktor lain juga yang membuat liquid cooler 120 mm ini juga lebih user friendly. Misalnya kalian memiliki casing yang memiliki ruang cukup terbatas. Ya contohnya penggunaan casing mini ITX. Tentu penggunaan liquid cooler akan jauh bisa lebih berkompromi. Jadi intinya sih sesuaikan aja kebutuhan kalian. Keduanya punya keunggulan di beberapa faktor tertentu yang nggak mesti dilihat juga soal suhunya aja. Secara price to performance mungkin air cooler bisa jauh lebih unggul, tapi penggunaan liquid cooler tentu akan jauh lebih fleksibel. Nah, soal harga, si Master Liquid Light ini sekali lagi sudah cukup terjangkau sih di pasaran, dan cukup kompetitif juga apalagi ini datang dari brand sekelas Cooler Master. Serta ada juga sih sebenarnya varian RGB yang secara harga juga masih di bawah 1 juta. Ya siapa tahu kalian lebih tertarik yang ada nyala-nyalanya sih. Dan untuk si Spectrum V3 sekali lagi belum ada harga SRP atau harga resminya di Indonesia. Tapi asumsi gua sih nggak akan beda jauh ya dari Hyper 212 LED sebab dikatakan akan menggantikan model tersebut. Well, mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gua jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.